Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Kang Hayat atau Dokter Kimia ini sebenarnya beliau. Cuma tawadhunya luar biasa. Terima kasih karena sudah memfasilitasi ngaji bareng. Jadi istilahnya ini ngaji bareng. Karena nanti kita akan lebih ditekankan pada sharing dan tanya jawab. Jadi saya hanya ingin memberikan pengantar. Kemudian nanti kita diskusikan, kita kaji bersama-sama, kita bahas bersama-sama, kita dalami bersama-sama topik yang akan kita bahas insya Allah nanti secara berkesinambungan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah keterbatasan seperti disampaikan tadi, kita masih diberikan kemudahan dan kekuasaan untuk bisa bersilaturahmi walaupun lewat udara. Semoga ke depannya kita bisa bersilaturahmi lewat darat, tentu dengan izin dan maunah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang penuh barokah, dinaungi oleh rahmat Allah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita aturkan atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, keluarga kita, kerabat kita, orang-orang terdekat kita, semuanya tanpa kecuali kelak pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam barisan Rasulullah, minum dari telaga Kautsar Rasulullah dan mendapatkan syafaat al-udma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mustami'in dan mungkin juga semoga ada mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Kita niatkan semoga dengan Asrul Fatihah, dengan Afdhalul Fatihah, kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala hal dalam kehidupan kita sehari-hari, sekaligus kita hadiahkan kepada Rasulullah, kepada para ahli Rasulullah, sahabat Rasulullah, kepada ulama-ulama, kerabat kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita semuanya. Wabil khusus kepada musannif atau muallif, semua kitab-kitab yang kita kaji khususan adalah kitab ala hadihin ya wa li ajli hadihin ya wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti wa tabi'in wa ila hadhihi masyayikhina sayyidina wa liman walidaina wa zawjatina wa abnaina wa banatina wa akhwatina Syaidulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sinyalnya bagus nggak ini? Sinyalnya bagus? Bagus Pak Kiai, bagus Pak Kiai. Kebetulan lagi di Majalengka. Lagi pulang kampung. Tetanggaan kan Hayat di Majalengka. Hayat yang Kadipaten. Saya lagi di sini. Iya. Indah Wangi ini Kang Hayat. Lagi sama istri. Baik. Raja Galuh Pak Yai. Enggak. Kita sudah sampaikan. Ya. Baik.
sebelum kita memulai membahas hadis yang pertama satu hadis, maka sebelumnya kita perlu juga sedikit mendiskusikan tentang siapa Imam Nawawi yang dikenal dengan Muhyiddin atau juga An-Nawawi. Jadi ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Dua-duanya adalah aulia. Bahkan beberapa menyebutkan dua-duanya juga min qutbil aulia. Tapi dua-duanya adalah ulama yang berbeda. Kalau Syekh Nawawi itu punya sebutan Sayyidu Ulama Hijaz. Beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, yang kitabnya juga banyak kita kaji, bahkan dianggap sebagai guru-gurunya ulama Nusantara. Nah, kalau Imam Nawawi punya sebutan Muhyiddin, penghidup agama, walaupun beliau sendiri nggak mau. Jadi Imam Nawawi sendiri sebenarnya keberatan mendapatkan gelar Muhyiddin, tapi yang memberikan gelar bukan beliau meminta, tapi memang masyarakat. Kenapa? Karena kontribusinya terhadap pengembangan ilmu agama, karena karya-karya beliau luar biasa. Ada Riyadhus Shalihin, ada Arba'in, bahkan juga Sahih Muslim itu termasuk kitab yang beliau sarah. Nah, beliau sebenarnya adalah ulama yang oleh Allah dianugerahi usia yang relatif pendek, hanya 45 tahun. Tapi keberkahan ilmu beliau dengan usia yang relatif pendek, beliau menghasilkan karya-karya yang berkah sampai detik ini. Jadi beliau itu di sebuah kampung namanya Nawa. Makanya beliau disebut dengan Imam Nawawi, disebutkan kepada Nawa. Nama aslinya kan Muhyiddin. Nah, kemudian sebelum usia beliau sudah hafal Quran. Sebelum usia beliau sudah hafal. Usia 19 tahun beliau pindah ke Damaskus, menetap di Damaskus dan berguru terhadap banyak ulama. Bahkan karena saking alimnya beliau, banyak yang iri. Suatu saat beliau dilaporkan kepada penguasa, saat itu difitnah bahwa Imam Nawawi mengajarkan sesuatu yang bersifat provokatif dan mengancam kelangsungan kerajaan. Maka raja penguasa saat itu memerintahkan agar Imam Nawawi dihukum mati. Tapi inilah salah satu karomah beliau. Setiap kali raja itu ingin melaksanakan atau mengeksekusi, tidak pernah terjadi. Gagal lagi. Nah, dalam beberapa literatur disebutkan bahwa ternyata ketika sang raja ingin mengeksekusi beliau, Imam Nawawi didampingi 2 binatang buas yang tidak terlihat secara kasat mata. Ini yang kemudian mengurungkan raja untuk melakukan eksekusi. Nah, inilah salah satu karomah beliau. Nah, ini akan kita jumpai di uraian-uraian kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau dalam kitab-kitab ulama Wahabi, ketika menjelaskan karomah ini tidak disebutkan. Hanya disebutkan raja berkali-kali gagal mengeksekusi. Tidak bisa, hanya sampai di situ. Ingin sudah usia beliau 45 tahun, tapi keberkahan usia beliau tidak habis sampai detik ini. Kita selalu tidak harus berkarya, tidak harus, tapi paling tidak ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk ihya Islam dan izzul Islam. Kira-kira begitu.
Kira-kira ini sebatas gambaran singkat tentang Imam Nawawi yang karyanya Riyadhus Shalihin akan kita kaji, akan kita bahas, dan akan kita diskusikan bersama-sama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan mendiskusikan bab pertama, yaitu bab tentang niat dan ikhlasan. Kita langsung saja masuk kepada hadis tentang niat. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin, ya, yaitu Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis ini sangat populer, ya, di kalangan ulama-ulama, di kalangan fuqaha, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu akan ditentukan oleh niatnya, berkualitas atau tidak. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan segala sesuatu itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Maka hijratuhu ila Allah wa rasulihi, jika niatnya adalah untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan balasan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maka hijratuhu li dunya yusibuha aw yu'tiha, barang siapa yang hijrahnya niatnya hanya untuk mendapatkan dunia atau hanya ingin menikahi wanita, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Muttafaq alaih berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, para mustami'in dan mustami'at yang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini adalah hadis yang sangat prinsip. Kalau kita bertanya sekarang, apa rukun pertama wudhu? Pasti jawab kita adalah niat. Atau kita bertanya, apa rukun pertama sholat? Seluruh ulama 4 mazhab sepakat bahwa rukun pertama adalah niat. Ada enggak penjelasan nas atau dalil yang bersifat tauqifiyah yang menjelaskan kalau sholat harus apa rukun pertamanya niat, atau wudhu rukun pertamanya niat? Ternyata enggak ada. Dari mana para ulama menyimpulkan bahwa beberapa amaliyah rukun utama dan pertamanya adalah niat? Yaitu dari hadis yang baru saja dikatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu akan ditentukan oleh niatnya, berkualitas atau tidak, maka niatlah yang akan. Nah, ini yang kemudian dikaitkan atau dalam teori usul fikih disebut dengan muqayyad. Jadi hadis ini adalah hadis muqayyad. Dikaitkan dengan apa? Ada Al-Qur'an, "Ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Nah, ini juga menjadi bagian yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Masa langsung masuk hadis, beberapa ayatnya kita baca. Kami atau kalian tidak diperintahkan tidak diperintahkan kecuali mengabdi dan menghamba kepada Allah dengan tulus, ikhlas karena Allah. Nah, setiap bentuk pengabdian kalau mengawalinya bukan mukhlishina lahu,
kira-kira akan mendapatkan apa yang dilakukan nggak balas? Belum tentu. Kita ambil contoh misalnya, contoh kita sholat. Sholat adalah ibadah yang prinsip. Dalam hadis Rasul menegaskan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dinilai oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah sholat. Idza sholuhat sholahal amalu kullu wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Kalau sholatnya bagus, maka multi efek terhadap amaliyah akan bagus. Tapi ketika standar sholatnya ya ternyata tidak bagus, maka ini petanda amal-amal lain juga akan tidak bagus. Ini baru aspek nih. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mungkin setiap orang yang sholat sudah pasti mendapatkan balasan sholat? Ternyata tidak. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Quran justru mengecam beberapa orang yang sholat. Di mana? Coba lihat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraqun wa yamna'unal ma'un. Celaka kata Allah. Orang yang sholat. Padahal sholat adalah tiang agama. Sholat adalah rukun Islam. Sholat adalah standar amal yang akan menjadi penentu amal-amal kita nanti di hari kiamat. Tapi kenapa kok Allah mengecam orang yang sholat? Ada orang yang sholat yang disebut dengan hawailun lil musallin, celaka. Atau dalam penafsiran lain, neraka wel bagi orang yang sholat. Lah, persoalannya di mana? Ini kan tanda tanya besar bagi kita. Ternyata di situ Allah menjelaskan, alladzina hum an sholatihim sahun. Kemudian ingin dianggap sholatnya disempurnakan sesuai dengan rukun sholat, sesuai dengan syarat sholat, tapi Allah kecam. Kenapa? Karena ternyata hatinya tidak mukhlisina lahu-din. Mukhlisina lahu-din. Ini menunjukkan bahwa niat adalah prinsip dalam sebuah amal. Oleh karena itu maka niat menjadi rukun pertama dan pertama bagi amalan-amalan tersebut. Kenapa? Karena niat akan menjadi penentu, menjadi kadar kualitas amalan tersebut. Diterima atau tidak, niat dulu yang dinilai. Berkualitas tidak, niat. Sholat, kalau niatnya riya, oleh karena itu maka jadi prinsip awal dalam segala hal. Ini aspek umum dari niat. Kemudian yang berikutnya ingin saya jelaskan. Niat itu apa sebenarnya? Ini penting. Niat itu apa? Ya kalau dalam niat wudhu kita, mandi wajib, sholat, pasti kita katakan lillahi ta'ala. Jadi kita semua yang kita lakukan ingin kita derma baktikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat itu apa? Dalam Ya, putus-putus. Niat itu ternyata Banjir warna merah. Dikasih air kali ya. Tempatnya Pekalongan. Niat itu adalah khusus syahid. Niat juga adalah ikhlas syahid. Itu niat. Maka putus